Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita 40 karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mengerjakan keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan rukhsah ya, atau keringanan-keringanan kepada hambanya agar mereka itu tidak kesulitan di dalam beribadah atau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini senang apabila keringanan yang Allah berikan kepada hambanya itu diambil ya. Jadi Allah senang kepada orang-orang yang suka mengerjakan keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu." Sesungguhnya Allah menyukai apabila rukhsahnya itu dilaksanakan ya. Jadi Allah itu menyukai apabila keringanan-keringanannya itu dilaksanakan, sebagaimana Dia menyukai ketika kewajiban-kewajibannya itu dilaksanakan ya. Di sini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya. Jadi Allah senang kalau hambanya itu mengerjakan keringanan-keringanan darinya, sebagaimana Dia juga senang apabila hamba itu melaksanakan kewajibannya ya. Itu sabda Rasulullah SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan makhluknya, manusia ini, dengan kemampuannya, dengan kudrahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ini memerintahkan kepada mereka, manusia ini, untuk mentaatinya, agar manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Subhanahu wa taala mengetahui bahwa pada mereka, pada diri manusia itu ada kelemahan. Ada kelemahan-kelemahan yang mana mereka ini tidak sanggup melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan-keringanan kepada mereka, memberikan rukhsah ya. Dan mereka tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak mampu mereka untuk memikulnya. Jadi Allah itu tidak pernah membebani manusia di luar kesanggupannya ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membebani manusia di luar kesanggupannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bin-nasi laraufur rahim." Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia ya. Dalam surat Al-Baqarah 143, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada manusia ya. Jadi ayat ini tidak menunjukkan selain apa? Sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan merupakan apa? Toleransi dari agama Islam ini ya. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an ya, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ya. Al-Baqarah 185. Ini tentang puasa ya. Orang-orang yang mereka ini sakit atau berat di dalam menjalankan ibadah puasa, atau mereka dalam keadaan safar ya,
maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa, mengganti di hari-hari berikutnya. Kalau sakit dia tidak mampu mengganti, cukup dia membayar fidyah. Ya. Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu, tetapi Allah Subhanahu wa taala ini menghendaki kemudahan, ya. Begitu. Begitu pula agama ini. Allah katakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu di dalam agama itu suatu kesempitan. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 78. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuk kita agama ini, aturan-aturan syariat-syariat di dalam agama Islam ini suatu kesempitan. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya agama ini menjadikan kita itu tidak bisa begini begitu dan lain sebagainya. Ya, kayak kita ini terkungkung, ya. Tidak seperti itu kata Allah SWT. Allah memberikan aturan-aturan, kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh bayar zakat, disuruh haji dan sebagainya. Itu semuanya adalah demi kebaikan kita, hambanya ini. Allah tidak butuh ibadah kita, ya. Ibadah itu adalah untuk kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala meskipun mewajibkan, ya, haji misalkan, tetapi itu hanya bagi yang mampu saja. Yang tidak mampu tidak wajib. Zakat hanya yang mampu saja, yang sudah memiliki harta mencapai nisab dan haul. Kalau tidak mampu tidak wajib, ya. Puasa Ramadan juga begitu, wajib bagi yang mampu dia ini. Kalau dia sakit atau dia tidak mampu melaksanakan puasa, sama Allah digugurkan kewajiban itu, diganti dengan fidyah dan lain sebagainya, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan menyulitkan manusia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sangat sayang kepada manusia. Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kalau Allah melarang sesuatu kepada manusia, berarti sesuatu itu tidak baik, akan menimbulkan madarat, bahaya bagi manusia. Maka harus ditinggalkan. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka itu adalah kebaikan bagi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh mereka untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seseorang itu tidak dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan menurut kadar kemampuannya, ya. Oleh karena itu orang tidak boleh misalkan dia belum mampu membayar zakat misalkan, kemudian dia pinjam uang, dia kepingin membayar zakat, melaksanakan rukun Islam yang ketiga, ya, mau bayar zakat, padahal dia tidak mampu, utang kemudian bayar zakat. Tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala tidak hendak menyulitkan kamu di dalam agama ini. Ya, Allah katakan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ya, jadi kalau Allah memerintahkan sesuatu, kerjakan semampu kita. Ya. Tetapi kalau Allah melarang sesuatu, tinggalkan. Ya. Jadi kita disuruh meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah secara mutlak. Tetapi untuk melaksanakan perintah Allah, kerjakan sesuai kemampuanmu. Ya. Sholat wajib misalkan, harusnya berdiri. Kalau berdiri tidak bisa, Allah beri kemudahan, boleh sambil duduk. Kalau duduk pun tidak sanggup, silahkan sholat sambil berbaring. Dimudahkan oleh Allah SWT. Banyak sekali kemudahan-kemudahan, ya. Termasuk juga kalau seseorang itu mau sholat, dia harus berwudu. Tetapi kalau dia sakit atau tidak ada air, ya, atau dia khawatir terhadap keselamatan dirinya, ya, kalau menggunakan air nanti sakitnya tambah parah, memperlama kesembuhannya, maka itu diberikan oleh Allah rukhsah, keringanan. Dan Allah senang kalau keringanannya itu diambil. Jadi jangan mempersulit diri di dalam beragama ini, ya.
Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu sangat mudah. Agama itu mudah, ya. Wala yushaddad din ahadun illa ghalabah, ya. Dan tidaklah seseorang itu mempersulit diri di dalam menjalankan agama ini, melainkan dia akan dikalahkan, ya. Jadi agama itu mudah. Siapa yang mempersulit dirinya untuk mengerjakan agama, dia pasti akan dikalahkan, ya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'in minad duljah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka luruskanlah ini maksudnya tidak ekstrim dan tidak lalai, tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Mendekat pada kesempurnaan. Jadi berusaha untuk menyempurnakan di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu, dan berikanlah kabar gembira dan mintalah pertolongan pada Allah di waktu pagi, siang hari, dan sedikit dari akhir malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi sesungguhnya agama itu mudah. Siapa yang mempersulit, ya, tidaklah seseorang mempersulit diri di dalam menjalankan agama, melainkan akan mengalahkannya. Dia akan dikalahkan, ya. Seperti itu. Dia akan, maksudnya apa? Dia akan mengalami kesulitan sendiri. Dia akan mengalami kesulitan sendiri, ya. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW menyuruh agar kita apa? Mendekat, lurus, ya, luruslah, tidak apa? Tidak ekstrim, berlebih-lebihan, hulu, tidak juga lalai, ya. Tidak lalai, melalaikan, ya. Jadi berlaku lurus. Kemudian mendekatlah pada kesempurnaan dan beri kabar gembira. Dan Rasulullah SAW menyuruh agar kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi, di waktu siang, dan sedikit di waktu malam, ya, di akhir-akhir malam. Minta tolong agar kita ini dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong kepada Allah agar kita ini dimudahkan untuk menjauhi kemungkaran, ya. Itu sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar bisa mengerjakan semua kebaikan dan meninggalkan semua kemungkaran, ya. Begitu.